wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para guru, para sepuh takmir masjid Nur Ukhuwah, Masjid Nur Ukhuwah, panitia penyelenggara acara Isra dan Mi'raj, hadirin hadirat rahimahullah. Sebelumnya mohon maaf yang banyak atas keterlambatan karena tidak dari acara-acara sebelumnya. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini, acara ini, kecuali urusan-urusan dimudahkan oleh Allah. Amin. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini sesuai yang dikatakan para ulama kita, yaitu malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak daripada ulama kita mengatakan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ini 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Terjadi di akhir-akhir bulan Rajab, tepatnya malam 27 Rajab. Walaupun banyak riwayat, ada sebagian riwayat yang mengatakan di malam 25 Rajab, malaikat Jibril dan malaikat Mikail bersama malaikat yang ketiga turun ada di Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Kemudian mereka bertanya, mana ini Nabi Muhammad itu yang mana? Untuk memastikan. Maka malaikat Jibril menunjuk 1 orang, itu yang Nabi Muhammad itu. Malam ke-26 turun lagi 3 malaikat ini, dipastikan lagi mana yang Nabi Muhammad, ditunjukkan ini orangnya. Akhirnya di malam 27, malam ketiga, malam 27 Rajab, ketika itu Nabi SAW tertidur. Sebagian ulama menyatakan tertidur ada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebelahnya Ka'bah itu ya, tembok sebelah Ka'bah yang letter U itu ya. Yang sudah pernah haji umrah pasti tahu. Nabi tertidur di situ. Maka dibangunkan oleh malaikat Jibril. Nabi bangun mengatakan, ila aina, mau kemana ini? Mau diajak kemana? Kata malaikat Jibril, akan berjumpa dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam. Dibelah tubuhnya Nabi, dadanya Nabi, dikeluarkan hatinya Nabi SAW. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Karena itu ulama-ulama kita menyatakan air yang paling afdal, air yang paling utama itu adalah air Zam-Zam. Walaupun dibandingkan dengan air telaga Kautsarnya Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Kenapa air Zam-Zam lebih afdal, lebih mulia, lebih utama? Karena hati Nabi Muhammad SAW adalah paling afdolnya, paling mulianya hati, tidak mungkin dicuci kecuali dengan air yang paling mulia. Air yang paling afdol yaitu air Zam-Zam. Setelah dicuci maka ditambahkan keimanan, ditambahkan ilmu, ditambahkan hikmah sebagai persiapan karena Nabi akan berjumpa secara langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini tidak terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya.
Kemudian dikembalikan hatinya Nabi seperti semula. Kemudian didatangkan satu hewan yang bernama buraq. Ini riwayatnya banyak tentang sifat buraq. Ada yang mengatakan buraq itu lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda balap itu, tengah-tengah. Ada yang mengatakan wajahnya seperti manusia, memiliki sayap, memiliki ekor. Satu langkah daripada buraq ini sejauh mata dia memandang, itu satu langkahnya. Jadi kalau kita melihat di satu lapangan begitu, ini mata ini paling akhir melihat ke mana? Itu melangkahkan satu kaki itu nyampe ke sana gitu. Ini hewan yang ditunggangi oleh para nabi-nabi Allah. Sempat kesulitan menaiki buraq. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Jibril, ketahuilah tidak ada nabi yang pernah menaiki kamu yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menaiki buraq kemudian berangkat. Dari sini dimulai peristiwa Isra. Karena Isra Mi'raj itu dua mukjizat ya. Kalimat Isra Mi'raj itu dua mukjizat yang berbeda. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu namanya Isra. Karena itu di Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini namanya mukjizat Isra. Maka dimulailah perjalanan Isra-nya Nabi SAW dari Mekah ke Palestina. Dalam perjalanan ini Nabi itu sempat mampir ke beberapa tempat. Di antaranya mampir ke Madinah. Maka Jibril mengatakan nanti hijrah ke sini wahai Muhammad, dan kamu akan dikubur, dimakamkan di sini di Madinah. Ketika itu Nabi masih belum hijrah ke Madinah, tapi sudah ditunjukkan. Kemudian berhenti ada di tempat Nabi Musa membelah lautan. Berhenti berikutnya ada di tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Berhenti ada di tempat Tur Sina. Nabi Musa bermukalama, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat-tempat ini Nabi sholat 2 rakaat. Ini gambaran bahwa Nabi diperintahkan untuk bertabaruk dengan tempat-tempat ini. Karena memang tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang mulia. Maka ini menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa bertabaruk dengan tempat-tempat yang baik itu diajarkan dalam agama. Dan dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi itu dinampakkan hal-hal yang luar biasa. Yang dibahasakan oleh para ulama itu adalah alamul mithal. Alamul mithal itu sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi, tapi sudah dinampakkan dulu di hadapan Rasulullah SAW. Dan itu lebih daripada 20 hal, lebih daripada 20 hal yang disaksikan oleh Nabi SAW. Akan kita sampaikan mungkin 3 atau 4 saja. Yang pertama, dalam perjalanan Isra ini Nabi melihat manusia itu kepalanya dihancurkan dengan batu yang besar oleh para malaikat. Kemudian setelah hancur keluar isi kepalanya, dikembalikan lagi seperti semula, dihancurkan lagi, dan seterusnya. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini orang-orang ini kenapa, siapa ini? Kata malaikat Jibril, ini orang-orang yang tatatagoluna rukusuhum anis sholat. Kalau diajak sholat paling malas ya, ini orang-orang siksanya Nabi. Malas untuk menjalankan sholat wajib, utamanya sholat subuh. Ini paling sorot ya. Supaya enak-enak itu turu. Kadang-kadang tahunan tidak ngerti sopo sing adzan subuh, bisa tidak tahu lagi. Setani wis padang.
Begitu juga ibu-ibu kadang-kadang sudah suci malas mandi, kami sentuh air. Kenapa? Kalau mandi nanti sholat. Nah ini kan salah ya. Kalau memang sudah suci waktunya mandi, ya mandi, menjalankan kewajiban. Karena itu dijaga sholat lima waktu supaya tidak tergolong orang-orang yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi menyaksikan ada dua makanan atau daging, yang satu dagingnya bagus, enak, yang satu sudah busuk, rusak. Tapi datang orang-orang malah mengambil daging yang busuk, daging yang bagus ditinggalkan. Kata Nabi, ya, ini pengiran penting. Siapa ini orang-orang? Kata malaikat Jibril, ini adalah permisalan umatmu, wahai Nabi Muhammad. Di rumah mereka ada pasangan yang halal, mereka mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bujuni halal di rumah, tapi dia memilih perempuan-perempuan yang ada di jalan, melakukan perzinahan. Ada suaminya di rumah, tapi dia lebih memilih laki-laki lain. Apalagi zaman sekarang ini ya, difasilitasi dengan HP. Karena itu HP ini bahaya. Ya, dia ono manfaatnya juga ada madharatnya. Kalau tidak digunakan dengan baik, ya akhirnya menjadi musibah nanti dalam keluarga. Kemudian Nabi juga menyaksikan orang-orang yang perutnya membesar. Berdiri otaknya. Setiap mau berdiri jatuh, Siapa mereka, wahai malaikat Jibril? Kata Nabi, ini orang-orang yang makan harta riba, orang yang melakukan reten atau nganak duit atau apapun itu ya, bang dedel atau misalnya. Dan zaman sekarang ini, masya Allah, rumahnya didatangi sama mereka. Gak usah metu sampai ditawari, masuk ke rumahan, ya, Keraton Harmoni Bilboni. Mau pinjaman enggak? Nanti pengembaliannya begini. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi menyaksikan orang-orang yang mulutnya, lidahnya digunting oleh para malaikat dengan gunting dari neraka. Kembali lagi muncul lagi, digunting lagi terus. Kata Nabi, siapa mereka, wahai malaikat Jibril? Ini adalah Khutoba'ul Fitan, orang yang profesinya atau kebiasaannya ceramah. Ceramah dia, pidato. Jadi orang pidato itu ada dua. Ada yang menyampaikan kebaikan, kebenaran. Ada yang menyebarkan fitnah. Jadi duduk pidato itu kabeh apik, bukan? Tidak semuanya orang berpidato, megang mikrofon di masjid, di musola atau di majelis-majelis itu semuanya masuk surga, belum tentu. Karena ada orang-orang yang kita kenal sebagai dai, penceramah, tapi ternyata disiksa sama Allah. Kenapa? Menyebarkan fitnah. Gara-gara ceramahnya dia, orang yang bersaudara bisa bermusuh. Gara-gara ceramahnya dia, daerah yang aman bisa menjadi daerah yang kacau. Kenapa? Karena lisannya orang ini, orang seperti ini. Panjang lebar yang dilihat oleh Nabi SAW. Sampai Nabi itu masuk ke Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Ketika masuk di Masjidil Aqsa, masjid dalam keadaan sepi kosong. Nabi sholat 2 rakaat di sini. Setelah selesai, ternyata masjid yang kosong ini tiba-tiba penuh, full, amin. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan, membangkitkan kembali para nabi dan para rasul yang pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mau dijumlah, menurut para ulama, jumlah nabi dan para rasul itu 124.000. Yang kita kenalkan cuma 25 saja yang wajib diketahui. Ya, masih banyak nabi-nabi yang lain, terutama nabi yang dikirim kepada Bani Israel. Bani Israel itu paling aneh nabi ini, tapi ya begitu.
Tidak cocok dipateni. Karena itu jangan kaget. Orang-orang Israel dulu Muslim Palestina, jangan kaget. Ya, jangan kan orang Muslim, Nabi dibunuh sama mereka. Banyak Nabi yang dibunuh, apalagi orang Muslim biasa. Akhirnya dikumandangkan azan di malam hari itu, iqamah. Kemudian mereka berdiri semua para Nabi membuat shaf. Malaikat Jibril memajukan Nabi Muhammad SAW untuk sholat menjadi imam malam hari itu. Ini adalah isyarat bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi pemimpin, Nabi yang paling mulia, pemimpin para Nabi dan para roh. Karena itu kita ini yang ada sekarang ini dapat predikat sebaik-baik umat yang pernah dimunculkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Apakah karena kita banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah? Bukan. Penyebabnya satu, karena kita punya nabi yang paling mulia. Itu kok. Kalau nabi kita bukan Nabi Muhammad, ya kita bukan umat nomor satu. Karena itu syukur. Ya, alhamdulillah kita lahir ditakdir menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di situ khutbah sebenarnya para nabi dan ditutup dengan khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari itu di Masjidil Aqsa. Setelah itu mereka kembali, maka mulailah mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat Mi'raj. Ini lihat terang no podo kalau gitu ya. Nambangannya 10-15 menit. Saya tutup saja ya. Ini dengan tadi usul ya soalnya. Coba saya tadi datangnya awal ini. Mukjizat yang kedua ini adalah Mi'raj. Mi'raj itu kalau di bahasa Indonesia kan benda yang dibuat untuk naik dari bawah ke atas, itu namanya Mi'raj. Kayak yang di rumah itu kayak kondo itu ya. Itu namanya Mi'raj bahasa Arab. Jadi Nabi itu berangkat dari bumi menuju langit. Langit pertama sampai langit ke-7. Setiap langit dijaga oleh para malaikat, ada pintunya. Malaikat Jibril mengatakan, ya mengetuk, siapa? Saya Jibril. Bersama siapa kamu? Bersama Nabi Muhammad. Disambut, masuk ya, langit pertama. Terus begitu sampai langit ke-7. Jadi langit itu orang mengawani, orang penjaganya ada. Nah di setiap langit itu disambut oleh beberapa Nabi Allah. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, karena Nabi Adam Nabi pertama ucapkan salam, dijawab salamnya. Naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kata Nabi Muhammad, Nabi Isa sama Nabi Yahya itu mirip, kembar gitu ya. Kembar, wajahnya mirip. Naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf itu diberikan separuh daripada ketampanan. Kalau ketampanan laki-laki itu diumpamakan seperti rembulan, ya, itu separuhnya punya Nabi Yusuf. Separuh sisanya dibagi untuk laki-laki saya ini, mulai Nabi Adam sampai entek. Separuhnya khusus Nabi Yusuf. Nah, berarti mau keraton itu oleh biro dah. Nabi kita ya dapat berapa bagiannya lah. Nabi Yusuf separuh sendirian. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, ketampanan beliau tidak dibagi. Ya tidak dibagi. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Naik di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun. Kata Nabi SAW, saya lihat Nabi Allah Harun itu punya jenggot itu panjang sampai pusar, sampai perutnya. Langit jauh. Naik lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdiam ada di dekat surganya Allah. Sempat ada wasiat daripada Nabi Allah Ibrahim untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk memperbanyak daripada Rasul Jannah,
tanaman di surga. Jadi kita ini yang hidup ini sekarang bisa investasi, bisa nanam di surga. Semakin banyak, ya semakin luas nanti kebunnya. Kalau sudah punya petak kebun di surga, ya tidak mungkin masuk neraka orang. Apa pesannya? Kata Nabi Ibrahim, supaya mereka memperbanyak daripada ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada orang keraton ngomong la haula wala quwwata illa billah satu kali, itu ditanamkan tanaman di surga satu. 2 ya 2, 10, 100, 1000. Kata guru-guru kita ini menunjukkan bahwa pembangunan ada di surga itu sampai detik ini berlangsung. Tidak mandek. Tinggal kita mau apa enggak. S2 aset di sana, insya Allah nyampe. Ya, tidak salah alamat, tidak duduk rokok. Kenapa? Banyak zikir orang. Maka berlanjut kepada perjalanan selanjutnya, yaitu dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang sangat besar dan indah. Yang mana sungai-sungai surga itu sumbernya dari Sidratul Muntaha ini. Satu daun dari Sidratul Muntaha, sampai terlalu itu ya. Satu daunnya saja yang dilihat sama Nabi itu menutup alam ini keseluruhan. Satu godong ini. Oh, pohonnya seperti apa? Itu disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi masuk ke dalam surga, kemudian menyaksikan neraka. Ya di malam hari itu. Kemudian naik ke tingkatan selanjutnya, yang mana di tempat tersebut Nabi mendengar gesekan pena yang ada di Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi di atas alam ini tertulis di situ, ada pena yang menulis. Disitulah malaikat Jibril minta izin. Kenapa? Karena kalau lanjut beliau akan terbakar. Ya, karena bukan makomnya, bukan kelasnya. Wahai Muhammad, saya sampai sini. Ya, Anda teruskan perjalanan. Maka Nabi melewati ya pintu demi pintu, hijab demi hijab, terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Saltuq, minta apa saja malam hari ini tak kasih wahai Muhammad." Kata Nabi Muhammad, kau telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah. Ya, kau kasih Taurat, kau kasih Injil dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad ittakhadtuka habibah." Sekarang kamu saya kasih pangkat Habibullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicinta, semua yang muncul dari yang dicintai ini semuanya indah, bagus. Apa yang diminta oleh yang dicinta pasti diberi. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Gak sampai lagi anak cilik ya, mau ngambek, ya tetap diambungi ya anaknya. Kenapa? Cinta sama anaknya. Jaluk dolenan, jaluk permen, jaluk es krim. Ya berusaha orang tua untuk memberikan. Kadang-kadang sampai utang ya untuk menuruti anaknya, saking cintanya. Ya, kalau sudah cinta itu memang seperti itu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diminta dikasihkan sama Allah. Maka di malam hari itu diberikan kepada Nabi Muhammad As-Sab'ul Mathani. Surat Al-Fatihah itu Sab'ul Mathani. Dan awakhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, Amanah Rasulullah. Ya, sampai tadi. Itu pemberian di malam Isra Mi'raj itu. Tidak diberikan kepada yang lain, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, maka kafatahu, maka akan mencukupi bagi dia. Cukup sembarangan ya, bis. Ya aman, ya permintaan dan lain-lain. Makanya kita ini kadang-kadang moco-moco di masjid ya, seperti rotib itu kan ada pembukaannya dengan apa? Ayat kursi ya. Amanah Rasul juga dibaca. Kenapa? Yang ngambil daripada hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi. Maka Allah
Setelah itu memfardukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya 50 sholat fardu dalam satu hari. Untungnya ono Nabi Musa, kata Nabi Musa, balik omane, minta keringanan sama Tuhan Allah, karena umat kamu tidak akan mampu. Balik mana dipotong, mudun mana mau balik mana Nabi Musa terus sampai 9 kali kembali minta keringanan dari Allah. Dari 50 dipotong sampai kali 5. Kata Nabi Musa, berapa sholat yang diwajibkan? 5. Satu hari satu malam. Iya, tak bakal mampu umat kamu. Ternyata kita saksikan hari ini masih ada saudara-saudara kita yang tidak menjalankan kewajiban sholat. Berarti sih diomong Nabi Musa itu benar. Walaupun sudah dipotong, ternyata masih tidak mampu menjalankan 5 waktu dalam satu hari. Di kongkong jaluk keringanan mana? Katanya Nabi isi Nabi balik. Ya, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sudah saya tetapkan satu hari 5 kali fardu, tapi barang siapa yang menjalankan, pahalanya seperti menjalankan 50 fardu. Maka turun malam hari itu kembali ke bumi. Ketika perjalanan dari yang melewati langit-langit tadi, Nabi diwasiatkan oleh para malaikat Allah, wahai Muhammad, ingatkan itu umat-umat kamu itu untuk melakukan hijamah. Terus hijamah sama jantung bekam. Ya, sing dicukup ini itu wasiatnya para malaikat itu kepada Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj, karena ini salah satu bentuk pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, diambil darah kotornya itu. Ya, boleh diamalkan itu, karena itu diberikan pada malam hari di malam Isra Mi'raj. Ternyata ketika Nabi turun, besoknya ketemu dengan orang-orang Makkah, orang-orang kafir Makkah. Orang kabar apa Muhammad? Ya, biasanya kan kamu bawa kabar-kabar aneh-aneh. Ada kabar apa? Saya tadi malam ke Masjidil Aqsa. Tadi malam, ya. Hari ini isu ini mana? Tak percaya. Tak celok ngomong ya. Tanya bicara. Tak panggilkan orang-orang ya. Berani kamu ngomong kayak tadi di depan mereka. Berani. Taruh. Lumpuk ngapain? Pahami. Ayo Muhammad ngomong. Saya tadi malam dari Palestina, Masjidil Aqsa. Ngomong bingung. Terus pagi ini ketemu sama kita. Iya. Maka apa orang? Bahkan sebagian orang yang sudah muslim murtad aneh gara-gara peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, tak percaya. Ini borong Muhammad ini. Balik ada nyembah berhala. Kalau orang Abu Bakar itu, kecuali ya, IS ini, kalau orang ini, ngomong-ngomong kecuali ngabari orang. Kayak apa? Dengarkan ini. Apa? Dari Palestina tadi malam. Terus percaya. Oh, kabar-kabar dari langit saja saya percaya, kok apalagi dia pergi ke Palestina sekarang di tengah-tengah saya. Ya percaya saya. Katanya mereka miskinnya. Kalau kamu dari Palestina tadi malam, coba sifatkan bagaimana sih Masjidil Aqsa itu seperti apa? Sifatkan sama Nabi, ubahnya sekian, yang modelnya begini, begitu. Kemudian ditanya beberapa hal, Nabi lupa. Ya model itu, karena terlalu terperinci, ya. Ya namanya orang kafir mau menjatuhkan Nabi, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mendekatkan Masjidil Aqsa diseret ke Palestina. Tapi yang menyaksikan cuma Nabi Muhammad saja. Ayo sifatkan pintu-pintu yang sebelah utara itu masjid muter, Pak. Masjid utara, Nabi lihat. Oh begini. Yang pintu barat bagaimana? Muter mana masjid itu? Begini. Kata mereka, kalau sifat-sifatnya Muhammad ini cepat kabeh. Terus terakhir, kita kemarin beberapa bulan yang lalu ngirim dagangan ke arah sana Palestina. Kalau ketemu enggak waktu perjalanan? Kata Nabi, iya ketemu. Sampai mana? Sampai daerah ini katanya Nabi. Perkiraan masuk ke Mekah hari apa?
Kalau saya tadi malam melihat itu kayaknya maksudnya hari Rebu. Hari Rebu nyampe Mekah sini. Oh begitu ya, tak anteni gitu. Ayo kita tunggu, bener apa enggak Muhammad ini? Kita ini Rebu Yusuf tak teko, Rebu Zuhur tak teko, Rebu Asar tak teko. Terus mulai, tak tepak ini. Ya, belum datang. Sudah mau terbenam matahari, habis terbenam matahari masih Rebu mana malam Kamis juga ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menahan matahari hari itu, tidak terbenam di jamnya. Sampai rombongan tadi itu datang masuk ke kota Mekah baru matahari terbenam. Kata mereka, loh tepat ya. Sifat masjidnya tepat. Rombongan yang mau masuknya hari Rabu juga. Tapi tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang benar itu cuma Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Nabi menyebutkan sifat-sifatnya masjid itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, sodakta. Kamu benar wahai Muhammad. Menyebutkan lagi sodakta. Terus yang benar ini cuma Sayyidina. Oleh karena itu, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu julukan. Kapan dapatnya? Ya malam Isra Mi'raj besoknya itu ketika membenarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti daripada peringatan ini, Nabi menyusul kewajiban sholat itu perjalanannya jauh, tidak bisa ditempuh sama manusia biasa. Ternyata ketika sholat itu nyampe kepada kita sia-siakan. Sholat isya tidak sholat, kenapa? Kesel. Terus ke pasar, sudah dari kantor, sudah kerja, keturun. Dan itu bukan sekali, berkali-kali. Padahal Nabi membawa kewajiban sholat. Sholat subuh juga seperti itu, ketinggalan sholat subuh berkali-kali. Pertanyaannya sampai kapan kita mau seperti ini, meninggalkan sholat? Tidak mementingkan sholat. Padahal Nabi ilok-ilok seperti itu dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Karena itu dengan datangnya malam 27 Rajab ini, mari kita kembali memperhatikan sholat 5 waktu kita. Kalau sudah kita perhatikan, kita usahakan untuk tidak sholat kecuali dengan berjamaah. Bapak-bapak ini ditanya istrinya di rumah setiap hari, "Wis sholat tak?" Ya, sudah sholat apa enggak? Putra putrinya juga seperti itu, ditanya sholat apa? Jadi kita wis mangan kok ya? Wis mangan le? Terus wis mangan itu. Enggak pernah tanya wis sholat itu, enggak pernah. Ditanya sholatnya bagaimana? Sholat di mana? Ya, sama siapa? Tanya sholatnya. Apalagi masih umur-umur kecil-kecil begini, diajari sholat. Nanti kalau sudah dewasa terbiasa. Jangan anak sudah gede, mari kita teko nang ustaz. Saya kewalahan saya nyuruh anak saya sholat. Ya iya, dia tidak tahu diajari, tidak tahu dijar. Tapi anaknya bisa SMP, SMA, bingung. Ya apa caranya supaya anaknya diajari mulai sekarang. Mudah-mudahan dengan datangnya malam Isra dan Mi'raj tahun ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan hidayah, petunjuk supaya bisa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kewajiban sholat. Dan keluarga kita termasuk muqiminas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, memperhatikan sholat, sehingga kita dan keluarga kita ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan jasa kami sampaikan kepada Sayyidina Habib terus Al-Mughur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dan diakui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara terakhir, acara penutup doa Maulid yang akan disampaikan oleh Sayyidina Habib Hasan Al-Atas. Fali tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad